Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menumbuhkan budaya kasih karunia, mengatasi godaan untuk menghakimi orang lain. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yakobus 4 ayat 11 sampai ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara, janganlah saling memfitnah. Siapa yang memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah pelaku hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Namun siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu? Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yakobus 4 ayat 11 sampai ayat 12 yang membahas masalah perkataan fitnah terhadap satu sama lain dan saling menghakimi. Bacaan ayat Alkitab hari ini memperingatkan akan bahayanya fitnah dan kemunafikan dalam komunitas Kristen. Kemungkinan besar ayat-ayat ini ditulis pada abad pertama Masehi, di saat gereja Kristen mula-mula sedang bergulat dengan berbagai tantangan internal, termasuk konflik, perpecahan, dan pergumulan moral. Konteks Yakobus 4, ayat 11 dan 12, mencerminkan suatu masyarakat di mana gosip, fitnah, dan penilaian kasar merupakan hal yang lazim, baik di dalam gereja maupun dalam budaya yang lebih luas. Beberapa orang beriman terlibat dalam fitnah dan menghakimi saudara-saudari mereka, sehingga merusak kesatuan dan integritas komunitas iman. Yakobus, yang menulis surat kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di seluruh Kekaisaran Romawi, membahas masalah-masalah ini dengan perhatian dan urgensi pastoral. Beliau menekankan pentingnya berbicara dan bertindak sesuai dengan hukum kasih dan belas kasihan Allah, daripada menyerah pada godaan untuk mengkritik dan menyalahkan orang lain. Lebih lanjut, Yakobus menggarisbawahi prinsip akuntabilitas orang Kristen di hadapan Allah, mengingatkan orang percaya bahwa mereka tidak kebal terhadap hukumnya Tuhan, dan pada akhirnya akan dihakimi olehnya. Hal ini menjadi pengingat yang serius untuk menjaga lidah mereka dan berperilaku dengan kerendahan hati dan rasa hormat terhadap otoritas Tuhan. Ringkasnya, Yakobus 4 ayat 11 dan 12 mencerminkan lingkungan sosial dan moral yang penuh tantangan di gereja Kristen mula-mula, yang ditandai dengan konflik, gosip, dan sikap menghakimi. Yakobus menghadapi permasalahan ini secara langsung dan mendesak umat beriman untuk memupuk semangat kerendahan hati, kasih, dan ketundukan pada kehendak Allah dalam ucapan dan tindakan mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di tengah masyarakat yang cepat mengkritik dan mengutuk, pesan Tuhan bagi kita adalah jelas. Kita dipanggil untuk mewujudkan kekuatan kasih karunia yang transformatif. Yakobus menasihati orang-orang percaya untuk tunduk pada hukum kasih, dengan menyadari bahwa hanya Allah yang merupakan hakim tertinggi. Dalam konteks kita saat ini, di mana wacana publik seringkali berujung pada pemanggilan nama dan pembunuhan karakter, kita dipanggil untuk menjadi berbeda. Kita dipanggil untuk memberikan kasih karunia dan belas kasihan, bahkan kepada mereka yang tidak sepaham dengan kita. Dengan melakukan hal ini, kita mencerminkan karakter Tuhan Yesus Kristus, yang lambat marah dan berlimpah kasih setia. Lebih jauh lagi, pesan Tuhan bagi kita adalah pengingat akan kemanusiaan kita bersama dan nilai yang melekat di mata Tuhan. Terlepas dari perbedaan pendapat, latar belakang, atau status kita semua diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki keserupaan dengannya. Oleh karena itu, ketika kita menyerah pada godaan untuk menghakimi orang lain, kita tidak hanya merendahkan martabat mereka,
namun juga menodai kesaksian kita sebagai pengikut Kristus, Sang Pembuat Hukum. Sebaliknya, marilah kita berusaha melihat orang lain melalui kacamata kasih karunia, mengenali nilai intrinsik mereka dan potensi penebusan. Selain itu, pesan Tuhan menantang kita untuk introspeksi dan rendah hati. Sebelum kita cepat-cepat menunjukkan noda di mata saudara kita, marilah kita memeriksa diri kita terlebih dahulu. Tak seorang pun di antara kita yang tanpa kesalahan, dan kita semua memerlukan belas kasihan Allah. Saat kita menghadapi kekurangan dan kerentanan kita sendiri, kita lebih siap untuk memberikan kasih sayang dan pengertian kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita dapat mengatasi godaan untuk menghakimi orang lain, dan justru memberikan anugerah yang sama, yang telah kita terima dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus menerapkan firman Tuhan secara praktis, yaitu secara aktif mencari peluang untuk membangun jembatan daripada tembok, untuk terlibat dalam dialog daripada monolog. Artinya, kita harus memilih empati daripada sikap apatis, dan pengertian daripada kecaman. Dalam interaksi kita dengan anggota keluarga, kolega, tetangga, jemaat, dan bahkan orang asing, marilah kita berusaha menjadi agen rekonsiliasi dan penyembuhan. Biarlah kata-kata kita dibumbui dengan kasih karunia, dibumbui dengan kasih, dimotivasi dengan harapan. Lebih jauh lagi, kita harus menumbuhkan budaya kasih karunia, dengan upaya yang disengaja untuk meruntuhkan hambatan prasangka, dan bias yang bisa memisahkan persekutuan kita. Hal ini berarti, kita harus keluar dari zona nyaman untuk mendengarkan sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang kita, untuk berempati terhadap perjuangan mereka yang terpinggirkan atau tertindas. Hal ini berarti, kita harus mengadvokasi keadilan dan kesetaraan, bukan dengan sikap merasa benar sendiri, namun dengan sikap rendah hati dan solidaritas. Selain itu, sebagai anggota tubuh Kristus, marilah kita berkomitmen untuk membina komunitas, di mana setiap individu merasa dihargai, diterima, dan dicintai. Semoga gereja-gereja kita menjadi surga rahmat, di mana hati yang hancur diterima, di mana pengampunan diberikan secara cuma-cuma, dan di mana rekonsiliasi diupayakan dengan sungguh-sungguh. Dengan mewujudkan kasih karunia Kristus di tengah-tengah kita, kita menjadi mercusuar harapan di dunia, yang merindukan kesembuhan dan pemulihan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan rendah hati kami datang ke hadapan-Mu, mengakui kebutuhan kami akan belas kasihan dan anugerah-Mu. Tolonglah kami, agar mampu mengatasi godaan untuk menghakimi orang lain, dan untuk menumbuhkan budaya kasih karunia di hati dan di komunitas kami. Semoga kasih-Mu mengubah kami dari dalam keluar, sehingga kami dapat mencerminkan belas kasih dan pengampunan-Mu, kepada dunia yang sangat membutuhkan penebusan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.